Hari ini Bread Talk-nya akan dibagi jadi 4 sesi. Jadi sesi yang pertama itu saya akan bahas tentang definisi atau pengertian sosial media dan juga tantangannya. Lalu di sesi yang kedua akan dibahas oleh Kohendra tentang nih bagaimana gereja mendekati sosial media dari paling anti hingga terlalu menerima ya. Sama tantangan kepada kesempatan gereja untuk bersaksi tentang Kristus termasuk membumikan iman Kristen. Lalu sesi yang ketiga saya akan bawakan lagi tentang aplikasinya untuk menggunakan sosial media dengan bijak. Lalu yang keempat kita akan sesi tanya jawab. Ya, mari kita mulai ya. Yang pertama itu tentang definisi. Saya akan share screen. Ya, ini kelihatan ya semua ya. The Church and Social Media. Sebenarnya sosial media atau media sosial ya Indonesianya itu apa sih? Kalau saya lansir dari KBBI, itu sebenarnya media sosial atau yang sering disebut juga sosial media, sebenarnya adalah platform digital yang memfasilitasi penggunanya itu untuk saling berkomunikasi atau membagikan konten berupa tulisan, foto, video tanpa dibatasi ruang dan waktu. Jadi mungkin yang paling sering rasanya ya kita gunakan ya eh, platform digital dan juga media sosial ini yang paling sering digunakan biasanya Facebook, Instagram, TikTok, terus YouTube juga ya. Sebenarnya WhatsApp juga bisa masuk ke media sosial tapi dalam tujuan lebih ke ini ya, komunikasi ya, bukan networking ya. Kalau yang tadi saya sebut itu lebih ke networking benar-benar ya. Jadi itu bisa sharing-sharing foto, bisa video, konten-konten yang berupa ini ya, yang bisa di-like, yang bisa di-komen, dan lain-lain. Nah, dari definisi ini, sebenarnya kenapa akhir-akhir ini orang-orang tuh rasanya dari segala kalangan usia itu tidak bisa lepas ya, atau mungkin pasti seenggaknya punya salah satu dari yang tadi saya sebut 4 ya. Khusus mungkin saya sebutkan yang soal networking ya. Facebook, YouTube, TikTok atau Instagram ya. Seenggaknya kalau nggak ada Instagram, ada Facebook. Kalau nggak ada Facebook pasti ada YouTube atau nggak TikTok yang sekarang anak-anak muda ya yang lebih pakai. Saya cari tahu ternyata ada seenggaknya 3 hal yang membuat orang-orang itu selalu kepengen, selalu ingin untuk menggunakan sosial media ya. Yang pertama itu sosial media itu menyediakan konektisitas kepada orang lain. Apalagi mungkin khususnya dalam makin berasa ya ketika 2 tahun pas pandemi kemarin itu nggak ketemu orang dan lain-lain. Jadinya hiburannya liatin Reels, liatin TikTok, liatin IG, atau pokoknya rasanya WhatsApp group itu jadi lebih ramai daripada biasanya ya. Nah itu kenapa orang-orang menggunakan sosial media? Karena media sosial itu menyediakan konektisitas dengan share informasi dan connect dengan orang lain ketika misalnya tidak bisa ketemu ya. Saya misalnya lagi liburan kemana, saya bisa posting saya lagi liburan di sini, bisa tahu orang-orang saya lagi ngapain gitu ya. Menciptakan adanya koneksi antara saya, pribadi kita, dengan orang lain, bahkan ketika tidak bertemu sekalipun. Lalu yang kedua, ternyata media sosial, kenapa orang-orang tuh senang? Karena membuat orang itu merasa good ya, merasa baik ya, dalam artian senang ya, ada kepuasan tersendiri ketika mereka itu menggunakan media sosial. Ya, ketika menggunakan media sosial, seringkali, saudara, ini dilansir dari Very Well Mind ya, salah satu situs mental health yang baik ya, yang banyak membahas tentang isu-isu, bahkan isu-isu terkini, atau bahkan saudara mau cari tahu soal hal psikologi yang lain, itu bisa cari tahu di sana, yang memang itu sifatnya ini ya, riset-riset dari para dosen atau misalnya para orang-orang yang expert di bidangnya sendiri. Kenapa dibilang baik? Karena ketika menggunakan media sosial seringkali otak itu menghasilkan dopamin ya, yang sering dikenal juga the feel good chemical ya. Jadi ketika orang
pakai sosial media, itu mereka merasa senang karena otak mereka itu diprogram untuk menghasilkan dopamin yang membuat mereka tuh merasa rilis, merasa relax, merasa senang. Apalagi kalau misalnya mendapatkan likes, komen-komen, ada yang follow dan lain-lain ya. Itu membuat mereka merasakan ada pengalaman yang baik ya, dan mereka akhirnya orang-orang selalu kembali menggunakan media sosial karena mereka ingin lagi dan lagi merasakan pengalaman enak tersebut ya, di like sama orang, disukai sama orang. Lalu yang ketiga, kenapa orang tuh sering setiap harinya seenggaknya pasti ngebuka media sosial. Yang ketiga itu adalah media sosial itu meningkatkan self esteem ya, keberhargaan diri atau keberadaan diri ya. Secara khusus kalau orang tersebut banyak dapat views, banyak dapat like dari konten-konten mereka, wah aku disukain sama orang-orang. Yang mereka lihat, wah like-nya, apalagi kalau orang-orang yang sudah mulai adiktif ya, rasanya setiap 1 menit, 5 menit itu ngecekin udah berapa orang nih yang nge-like gitu ya. Itu sebenarnya meningkatkan self-esteem-nya mereka. Saya disukain ya sama orang gitu. Meskipun mungkin di real life mereka tidak mendapatkan attention tersebut, tapi karena di sosial media mereka senang mendapatkan like, akhirnya terus lagi dan hidup di media sosial. Medsos juga dapat membantu secara khusus terhadap orang-orang yang punya social anxiety ya, yang kesulitan untuk berinteraksi sama orang lain ya. Ada orang-orang tertentu yang punya social anxiety, jadinya kayaknya lebih nyaman deh kalau aku ngechat, kalau misalnya berinteraksinya lewat media sosial ya, daripada real life langsung. Nah, itu beberapa alasan, 3 alasan utama kenapa orang-orang itu seneng banget sekarang, kayaknya nggak bisa terlepas dari sosial media. Sekarang kita bahas tantangannya. Tantangan dari media sosial. Yang pertama, saudara, yang paling jelas adalah cyberbullying ya. Jadi karena ini nggak terlepas dari segala rentang usia, dari anak-anak SD pun sekarang udah ada IG ya, bahkan TikTok ya. Dan ketika misalnya kita share ke orang kontennya kita atau informasi tentang kita nggak bisa kontrol apa pandangan orang tentang kita. Ada yang nge-hate, ada yang bahkan akhirnya jatuhnya ini ya, cyberbullying ya. Cyberbullying ini sendiri sebenarnya merujuk kepada penggunaan platform media sosial atau misalnya digital yang mengakibatkan orang-orang tuh merasa ini ya, terluka ya dengan komen-komennya mereka atau dengan tindakan-tindakannya mereka. Saya cari-cari tahu sebenarnya seberapa parah sih dampak cyberbullying kepada orang-orang ini dari segala rentang usia. Bahkan sebenarnya mungkin yang paling rentan itu anak-anak remaja ya. Anak-anak remaja itu efek dari cyberbullying kepada mereka itu sangat besar ya, dampaknya kepada mereka. Bahkan tidak sedikit yang akhirnya berujung kepada tindakan bunuh diri. Karena mereka merasa di media sosial, di konten-konten yang mereka share, kok nggak ada like, kok nggak ada yang suka, kok nggak ada orang yang muji. Malah ada orang yang misalnya ya dengan sengaja, gendut ya, atau apa gitu ya. Itu yang kata-kata hate comment untuk mereka, yang akhirnya membuat mereka tuh merasa diri, ya tadi ya, self esteem-nya rendah. Merasa diri tidak berharga, merasa diri ya tidak disukain gitu ya, dan lain-lain. Ada satu bahkan penelitian yang mengatakan sebenarnya tingkat bunuh diri dengan penggunaan media sosial itu sangat erat linknya ya, kaitannya. Jadi ada salah satu penelitian tahun 2021 yang menghubungkan seberapa banyak sih orang-orang yang memakai penggunaan media sosial, misalnya satu hari lebih dari 5 jam atau 6 jam. Dan ternyata semakin sering, semakin banyak orang-orang tuh buka media sosial ya, jam dari layar HP-nya mereka, itu ternyata menggiring mereka kepada resiko bunuh diri yang lebih tinggi lagi. Jadi ketika mereka dalam real life-nya mereka, maksudnya dalam keseharian ya, ini bukan
bukan di dunia virtual, mereka merasa biasa-biasa aja, tapi karena ngelihat dunia virtual sehari-hari, ngelihat orang lain kok rasanya mereka hidupnya lebih enak, lebih 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 baik daripada saya. Terus apalagi ditambah misalnya dengan cyberbullying ya, itu semakin meningkatkan ketidakpuasan akan hidup. Ya, ada kekosongan, ada craving yang hadir dalam dirinya mereka. Ini soal cyberbullying. Saya rasa salah satu negara yang cukup banyak terlihat orang-orang yang bunuh diri karena cyberbullying itu adalah Korea ya, salah satunya. Apalagi idol-idol itu ya, memang jelas-jelas karena profesinya mereka. Tapi saudara, ternyata nggak sedikit juga warga, maksudnya yang bukan idol di Korea itu yang akhirnya juga bunuh diri karena mereka merasa, ya buat apa saya hidup di real life pun tidak ada teman, di dunia virtual pun sama, apalagi dibully gitu secara digital. Lalu tantangan yang kedua itu soal overshare. Sebenarnya memang media sosial itu tempat untuk kita share sesuatu ya. Membagikan cerita hidup ya di sosial media itu sebenarnya baik, apalagi kalau misalnya kita sharing soal berkat-berkat Tuhan atau misalnya kejadian-kejadian baik yang terjadi dalam kehidupannya kita. Tapi ada hal-hal tertentu yang akhirnya ini sekarang disebut sebagai overshare ya. Ketika kita sharing, membagikan cerita hidup kita di sosial media secara berlebihan. Ya, ini definisinya perilaku terlalu banyak memberikan informasi detail yang tidak perlu tentang kehidupan pribadi ataupun orang lain. Ya, jadi nggak cuma soal kita, tapi juga soal orang lain. Misalnya soal anak. Ya, kenapa ini jadi satu tantangan? Karena tentu kita harus menyadari kita ada privasi baik diri ataupun orang lain yang perlu dijaga dan nggak harus menjadi konsumsi publik untuk semua orang ya. Mungkin akhir-akhir ini ada yang tahu ya, ada satu podcast yang lagi viral karena ngomongin tentang kehidupan orang lain dan rasanya kok itu kan rasanya bisa juga dibilang cyberbullying juga iya, oversharing kehidupan orang lain juga iya gitu ya. Terus beberapa waktu lalu juga ada influencer yang berantem sama saudara kembarnya sendiri, dan akhirnya dia share bagaimana kronologinya berantem dan lain-lain, yang saya rasa itu termasuk salah satu informasi-informasi yang rasanya tidak layak untuk dijadikan konsumsi publik gitu ya. Ada sebutan juga yang khusus untuk para orang tua yang overshare tentang kehidupan anaknya. Ini disebutnya sharenting ya, kombinasi dari sharing dan parenting. Kalau cuman share foto-foto doang nggak apa-apa ya, saya seneng ya ngeliatin foto-fotonya anaknya Kohendra itu, si Velin ya, anaknya CPB ya, itu kan lucu-lucu ya. Cuman yang dibilang sharenting itu adalah ketika sebagai orang tua sharing informasi atau bahkan foto-foto yang sifatnya sebenarnya itu privasi anak-anak. Contoh, waktu dulu, sekarang rasanya sudah lebih mengerti kali ya orang tua ya. Waktu dulu pernah ada yang sampai share tuh foto anaknya, wah bener-bener telanjang gitu ya. Masih kecil ya, memang masih bayi ya, tapi sebenarnya itu juga melanggar privasi ya, privasi anak. Atau misalnya selain foto ya, ada juga yang sharing bahkan sampai sekolah anaknya. Mungkin karena dari vlog ya. Vlog ya jemput anaknya dari sekolah. Itu kalau tidak hati-hati, informasi yang berlebihan tersebut itu bisa menggiring orang kepada penggunaan informasi yang akhirnya berujung kepada kriminalitas ya. Penggunaan informasi yang kita tidak inginkan. Nah, kenapa akhir-akhir ini tuh cukup concern juga soal sharenting. Ini maksudnya dari pihak para orang-orang yang fokus, yang concern soal mental health, ini mulai juga fokus kepada media sosial ini. Ternyata sangat besar ya dampaknya. Dari kita share sesuatu, ternyata nggak cuma kita yang men-share, tapi media sosial juga berefek kepada kita, punya efeknya, punya dampaknya kepada kita. Ketika kita overshare, sebenarnya itu sedang melukai privasi seseorang atau bahkan kita sendiri.
Nah, masalahnya kita tidak bisa mengontrol siapa saja yang menerima informasi tersebut. Kita nggak bisa kontrol gimana emosi atau responnya mereka. Ini bahkan bisa ngundang ke kejahatan ya, tindak kejahatan, penipuan. Bahkan kalau misalnya kita sendiri yang overshare, ini mungkin info-info yang misalnya nggak betul gitu ya, yang tidak terbukti kebenarannya, kita bisa jadi pelaku penyebaran hoax ya. Nah, ini tantangan yang kedua soal overshare. Apapun soal data pribadi atau bahkan orang lain. Termasuk data-data yang belum terbukti kebenarannya. Yang ketiga, ini soal flexing. Nah, kata flexing ini baru booming mungkin 2 tahunan terakhir ya. Saya ingat ini gara-gara kontennya salah satu itu ya TikTokers ya yang yuk kita coba gitu ya soal makanan ya. Terus atau yang rasanya dia viral tuh karena ini. Dia tunjukin di kamarnya dia, ini guys tabungan saya dari kecil. Wah tabungannya ternyata ini ya duit 100.000 segepok-segepok. Ada emas batangan ya. Ada HP, ini saya juga baru tahu ada model, ada merek HP itu ya. Vertu atau apa gitu yang satu ininya tuh satu piece-nya tuh harganya tuh puluhan juta yang nggak main-main ya. Nah, mungkin rasanya dari dulu kayaknya udah ada kali ya. Tapi rasanya sekarang tuh semakin ekstrim ke sisi yang lain gitu ya. Semakin orang-orang itu ingin memamerkan gaya hidupnya dia yang borju ya, memamerkan harta ataupun sebenarnya flexing juga bisa ya, flexing kesuksesan dirinya ya. Demi tujuan mendapatkan pengakuan tentunya ya. Nah, ini flexing sering digunakan untuk memamerkan apa yang dia punya, soal harta, soal lain-lain. Mungkin masih ingat ada satu konten itu Indra Kents ya, dia pamer dia punya jet pribadi dan lain-lain. Ternyata hasil penipuan gitu ya. Nah, sekarang makin banyak orang-orang yang akhirnya juga berusaha atau kepingin juga nunjukin dia tuh punya sesuatu, punya something, bahkan sampai rela ngutang atau nipu orang lain. Melakukan pokoknya dengan cara yang tidak halal gitu ya istilahnya ya. Nah, tentu sebenarnya orang apa sih efeknya buat orang yang flexing, yang melakukan flexing ini? Tentu dia semakin craving akan pengakuan atau pengesahan dari orang lain. Semakin ingin membuktikan diri, oh iya saya punya ini, saya punya ini, saya punya ini. Ketika udah dapat like banyak, tadi ya di awal sebenarnya ada positif dan ada positifnya juga, tapi ya ketika ekstrim ke satu sisi jadinya bisa berdampak negatif kepada orang yang menggunakan. Ketika tadi ya share konten atau misalnya share hartanya dia dan lain-lain apa yang dia punya kepada di media sosial, itu orang like dan lain-lain itu memberikan kepuasan, meningkatkan self esteem, meningkatkan rasa enak, jadi kepengen terus sharing-sharing. Tapi akhirnya harga diri atau pengesahan diri itu akhirnya bergantung kepada pengesahan dari orang lain ya. Itu salah satu efek dari terhadap orang yang melakukan flexing tersebut. Terus gimana kepada orang yang ngelihat ya? Kita yang ngelihat tabungannya itu siapa Siska Kol misalnya ya, ngelihat tabungannya dia, wah rasa insecure ya rasanya ya, insecure dan tidak bersyukur ya. Ketika ngelihat orang lain yang lebih kaya, punya mobil mewah, ternyata kok dia gajinya 1 bulan bisa 1 M ya. Ternyata dia gajinya 1 bulan 1,1 M ya. Wah kenapa ya ternyata ada orang yang hidupnya enak demikian. Dan jadi ngebandingin diri sama diri sendiri. Ya, ada satu teman saya yang sebenarnya dia sharing ya. Dia sharing akhir-akhir ini ngelihat media sosial itu jadinya toksik buat dia. Karena akhirnya dia membandingkan diri dia dengan orang lain. Karena banyak yang flexing ini ya. Oh iya ini CCCC SCBD pakainya lanyardnya yang Coach atau misalnya sepatunya apa gitu. Jadi pengen ngikutin. Jadi ngerasa, aduh saya nggak ada lanyard. Aduh saya sepatunya bukan Tory Burch atau apa gitu ya. Jadi ngebandingin dengan orang lain. Dan padahal akhirnya dia sendiri merasa sebenarnya saya bukan dari keluarga yang ya dibilang kaya juga enggak, tapi dibilang kurang juga enggak. Maksudnya selama ini dia melihat diri dia berkecukupan. Tapi ketika ngelihat orang yang flexing, ngelihat media sosial dan lain-lain, orang-orang yang pamer harta dan lain-lain, akhirnya dia ngerasa
insecure. Kurang ya, oh ternyata orang lain ada yang lebih enak ya di hidupnya daripada saya. Dan sebenarnya itu dampak buruk ya buat kita ya. Kita jadi ngerasa terus membentuk diri jadi insecure dan ngebandingin diri dengan orang lain terus menerus. Nah, ini dalam beberapa poin selanjutnya itu berhubungan dengan mental health ya, secara khusus soal hubungan sosial media dengan mental health. Ada satu film ya, ini dokumenter kali ya di Netflix, ini The Social Dilemma. Ini tahun lalu dikeluarin. Soalnya dari film ini dijelaskan sebenarnya orang-orang yang bekerja di Google, maksudnya di Instagram dan lain-lain yang membuat AI ya. Dan mereka beberapa akhirnya men-sharingkan, akhirnya mereka memutuskan untuk mengundurkan diri. Kenapa? Ya karena ketika mereka melihat dampak dari algoritma atau misalnya AI yang mereka buat gitu ya terhadap sosial media. Saudara, kalau sosial media ini mungkin kalau misalnya ada yang belum tahu ya, ketika kita buka Instagram, TikTok, apapun ya, itu mereka ada algoritma sendiri sehingga membuat konten yang kita suka. Misalnya saya suka lihat yang bayi-bayi gitu ya, Cipung, anaknya siapa sih, Nikita Willy gitu ya, itu tuh ternyata dari AI-nya mereka dibuat supaya konten yang saya lihat itu terus yang muncul di FYP itu adalah konten-konten yang saya like, yang saya suka. Dan karena dengan demikian itu membuat orang-orang itu susah lepas, pengen terus scroll apa yang ada di media sosial dan yang lain. Nah, orang-orang yang tadinya bekerja di ini ya, di yang digital tersebut, mereka kira stop karena mereka merasa apa yang mereka kerjakan itu berdampak buruk dan besar buat orang-orang yang menggunakan media sosial. Banyak yang akhirnya mengarah kepada mereka nggak bisa lagi hidup dalam dunia nyata, tapi lebih senang hidup dalam dunia virtual. Ya, kehidupannya mereka rasa yang real itu adalah virtualnya mereka, bukan kehidupan nyatanya mereka. Ada yang bahkan sampai adiktif, nggak bisa lepas ya dari HP. Di salah satu adegan ya, ada mamah jadi dari studi kasus dalam satu keluarga. Jadi si ibunya itu bikin peraturan. HP-nya anaknya itu dikunci, disita ya dalam 1 jam aja. Terus anaknya tuh bener-bener gelisah setengah mati. Karena dia nggak bisa ngeliat, dia nggak bisa update, dia nggak bisa nge-tweet, pokoknya merasa gelisah. Marah-marah, mukul-mukulin mamahnya, bahkan barang-barang di rumahnya. Nah, itu salah satu hal yang dibahas di film ini. Saudara kalau misalnya mau nonton, ini salah satu dokumenter yang menurut saya baik, sehingga kita bisa ngelihat ya ternyata perlu benar-benar bijaksana dalam kita menggunakan media sosial. Media sosial, salah satu yang dibahas juga, itu mempengaruhi kesehatan mental dengan cara dia bisa menimbulkan perasaan cemas, depresi, kesepian, cemburu, bahkan berujung kepada tindakan suicidal. Ini beberapa sudah sempat saya singgung di atas. Cuman yang lebih jelasnya lagi, yang terlihat adalah secara mental health ya. Orang-orang itu jadi tidak mengerti, khususnya anak-anak muda sekarang, jadi tidak mengerti bagaimana berelasi di actual world, di dunia nyata, di real life. Karena mereka lebih sering ngechat atau nge-tweet itu di Twitter, di Instagram, atau misalnya di digital ya. Ketika misalnya ketemu sama orang, bingung harus ngomong apa, mau ngapain tuh jadi ansos gitu ya rasanya. Ngumpul bareng-bareng tapi akhirnya ini rasanya pemandangan yang sudah tidak asing lagi ya. Ngumpul bareng-bareng tapi semua pada pegang HP sendiri. Gak tahu bagaimana cara berelasi, gak tahu gimana harus ngomong kepada satu sama lain. Jadi makhluk yang sibuk dengan dirinya sendiri gitu ya. Nge-scroll media sosial dan yang lain. Nah, yang kedua, ini juga bisa berujung sebenarnya sosial media juga bisa berujung punya dampak menimbulkan depresi ya. Kasus ada studi yang dilakukan 2017,
anak-anak muda yang melakukan yang menggunakan sosial media lebih dari 2 jam per hari itu akan lebih banyak bisa dikategorikan, bisa dimasukkan kepada orang-orang yang punya kesehatan mental yang ya, kesehatan mental yang buruk ya. Jadi misalnya dia punya ini ya, entah depresi kah, merasa lonely kah, atau yang lain-lain ya. Nah, ini yang akhir-akhir ini rasanya eh, sangat-sangat kelihatan FOMO, fear of missing out, ya. Ketakutan yang berasal dari perasaan atau pemikiran bahwa orang lain lebih bersenang-senang menghidupi kehidupan yang lebih baik atau mengalami hal-hal yang lebih baik daripada saya, ya. Jadi nggak cuman sekedar orang tuh kalau sekarang mikirnya FOMO tuh pengen ikut-ikutan beli apa, nggak cuma sekedar itu. Tapi FOMO itu sendiri, perasaan fear of missing out itu berdasar dari apa ya? eh, Sesuatu yang rasanya ada sesuatu yang important, sesuatu yang fundamental yang hilang dari diri saya, yang saya tuh ketinggalan, yang orang lain tuh udah ngerasain, kok saya belum ya? Dan dia berusaha untuk menutupi itu dengan ngikutin cara hidupnya orang lain. Apa yang paling berpengaruh? Apa yang paling membentuk orang untuk FOMO? Medsos seperti Facebook, Instagram, TikTok ya. Beberapa waktu lalu ada sound di TikTok itu yang booming ya, soal Tumblr. Ini kalau tahu mungkin ya, this is not corksicle. Kamu tidak bisa menyebut ini tumbler, atau misalnya kamu tidak bisa menyebut ini botol minum dan lain-lain, ini corksicle gitu ya. Corksicle itu apa sih? Sebenarnya ya kayak termos tumbler biasa, cuman tahan 24 jam dan harganya 1 juta. Nah itu orang-orang, saya nggak ngerti juga ya, kenapa orang-orang ketika ada satu orang yang itu flexing, satu orang yang flexing, yang lain tuh FOMO, ketakutan. Maksudnya ketakutan, bukan takut sama dia, cuman ketakutan aku harus ngikutin juga gaya hidupnya dia. Akhirnya beli juga. Pada beli juga tuh corksicle ya, yang harganya tidak murah ya. Paling murah saya cari tahu itu 600 sampai 700 ribu untuk satu botol. Memang sih ya desainnya lucu-lucu, unik-unik ya. Cuman akhirnya itu ya, karena ketakutan kalau saya nggak beli ini atau saya nggak ngikutin gaya ini, kalau saya nggak liburan ke sini, saya bakal ketinggalan. Nah itu yang menjadi salah satu tantangan ketika kita ngeliat media sosial, betul ya? Kok orang lain pada ini ya, pada liburan ya? Kok aku belum liburan ya? Kok aku kayaknya cuti aja susah? Jadinya stres, ngerasa diri kok yang lain lebih enak hidupnya dan lain-lain. Itu juga termasuk FOMO. Kok orang lain beli ini beli itu, akhirnya berusaha gitu ya, makannya diirit-iritin terus supaya beli barang tersebut, ngikutin gaya hidup orang tersebut. FOMO juga bisa berarti ketika kita terus menerus mengecek HP supaya jangan sampai saya itu ketinggalan ada update yang terbaru. Jadi kayak ada keharusan untuk merespon kepada every single notification ya di HP ya, entah itu dari Instagram lah atau WhatsApp kah atau apapun itu. Jadi kayak dikit-dikit ngecek HP, dikit-dikit ngecek HP, padahal sebenarnya mungkin nggak ada yang ngechat dia juga atau gimana gitu ya. Tapi kayak kepengen gitu untuk ngeliat terus gitu si HP-nya, kayak ada yang kurang gitu, kayak gatel gitu tangannya. Nah, ini menyebabkan FOMO juga sebenarnya menyebabkan adiktif untuk terus-menerus melihat dan juga pengen terus update gitu ya supaya nggak ketinggalan. Jadi ini soal FOMO ini banyak hal ya, nggak cuman supaya pengen ikut-ikutan beli barang dan lain-lain, tapi sebenarnya itu lebih kepada apa ya, orang merasa saya kalau gue nggak ngikutin tuh ada yang hilang, pengen ikutin. Itu beberapa hal yang saya mungkin bisa sebut soal tantangan-tantangan, baik itu yang langsung kelihatan ya soal cyberbullying dan lain-lain, tapi juga ternyata ada efeknya kepada kesehatan mentalnya kita. Untuk sesi selanjutnya saya akan serahkan kepada Ko Hendra. Thank you Hana untuk yang disampaikan. Ya, selamat malam saudara. Jadi kita sudah melihat definisi dari media sosial dan kemudian tantangan ya. Tantangan ketika kita itu menggunakan media sosial. Ini kita akan berbicara, saya akan mengajak kita untuk melihat bagaimana orang Kristen, sorry ini putus-putus ya.
Ini saya akan mengajak kita untuk melihat suaranya begitu jelas. Cek. Saya matikan kamera aja kali ya, mungkin lebih baik. Oke, kali ini saya akan mengajak kita untuk melihat bagaimana gereja yang saya maksudkan di sini adalah orang-orang Kristen ketika mereka itu terlibat dengan sosial media. Jadi seperti tadi disinggung oleh Anda, ada yang sikap dari paling penting sampai paling menerima seperti itu. Nah, dan ini saya untuk share PowerPoint saya terlebih dahulu. Oke, kita sudah bisa melihatnya di depan. Oke, sudah bisa kelihatan semua ya PPT saya di depan. Oke, ini ada 4 model keterlibatan gereja dengan sosial media. Nanti sembari saya memaparkan model ini, saudara bisa mengidentifikasi saudara itu masuk di model yang mana. Seperti itu ya. Karena dari keempat model ini adalah kecenderungan tipikal orang-orang Kristen ketika mereka itu terlibat dengan sosial media. Nah, gereja di sini dimaksudkan sebagai orang Kristen secara umum ya. Jadi bukan gereja secara institusi. Oke, model gereja dengan sosial media yang pertama adalah model yang saya sebut formasionis. Yang kedua, yang ketiga, counter culturalist, dan yang keempat, two kingdoms. Nah, kita melihat masing-masing. Wah, suaranya putus-putus ya. Sorry, saya rata. Maaf. Oh, gini aja. Sorry ya. Mungkin bisa di unmute account saya. Oke, sudah bisa dengar ya? Oke, bagus. Thank you. Sorry, mungkin saya ulang dari awal ya. Ya, di sini ada 4 model keterlibatan gereja dengan sosial media. Yang pertama adalah transformasionis, yang kedua adalah relevance, yang ketiga counter culturalist, dan yang keempat two kingdoms. Nah, sembari nanti saya memaparkan keempat model keterlibatan gereja dengan sosial media, saudara bisa mengidentifikasi sendiri. Saudara kira-kira masuk dalam model yang mana? Seperti itu. Nah, 4 model ini adalah model yang berusaha membagi secara kasar atau secara umum seperti itu. Tentu saja tidak ada one size for all. Jadi tidak ada satu model yang wah ini menggambarkan 100%. Tentu saja ini adalah model-model yang sifatnya terbatas seperti itu. Nah, saya akan masuk ke model yang pertama. Oh ya, sebelum itu saya mau memaparkan terlebih dahulu mapping ya. Jadi kalau saudara perhatikan, ini ada 4 model yang dipetakan. Model yang pertama itu di sebelah sini ya, sebelah kanan bawah, model transformasionis yang sangat menekankan keaktifan ya, aktif di dalam influencing culture atau mempengaruhi budaya. Nah, alasannya adalah karena penekanannya bahwa little common grace, karena adanya dosa seperti itu. Nah, kemudian ada relevance, ada two kingdom, dan ada counter culturalist di sini. Nah, kita akan masuk dalam masing-masing model.
Yang pertama, the transformationist model. Nah, model yang pertama ini memandang bahwa dunia itu sudah rusak, termasuk konten-konten di media sosial. Maka penganut dari model ini aktif di dalam membentuk ulang dunia, termasuk melalui media sosial mereka. Nah, jadi saudara akan menemukan orang-orang Kristen yang model transformasionis ini. Mereka melihat dan mereka menekankan konten-konten yang sudah begitu rusak di media sosial, ya seperti tadi kita bisa lihat, misalnya flexing dan lain sebagainya, maka mereka berusaha untuk membentuk kembali dunia dengan menggunakan media sosial. Ini biasanya dianut oleh orang-orang reform biasanya, ya. Jadi dasar-dasar argumennya adalah bahwa universalitas dari dosa. Jadi dosa itu sudah begitu berpengaruh di dalam sosial, bahkan di dalam media sosial yang sifatnya mungkin virtual, ya, tidak mengizinkan secara langsung kontak fisik seperti itu. Tetapi ada dosa di sana. Nah, dasar argumen yang kedua adalah karena Kristus itu adalah Tuhan atas segala bidang. Ini terkenal dari pemikiran Abraham Kuyper, ya. Nah, termasuk dengan sosial media. Nah, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan atas segala bidang kehidupan manusia, maka kita perlu untuk menggarami sosial media itu. Kita perlu untuk membentuk kembali dunia yang sudah rusak dalam dosa ini dengan menggunakan media sosial kita. Nah, saudara bisa melihat orang-orang Kristen seperti ini biasanya aktif di dalam sharingkan firman Tuhan di media sosial mereka dan lain sebagainya. Ini model yang pertama, model transformasionis. Kemudian ini model yang disebut the relevance model. Nah, model yang kedua ini memandang bahwa ada banyak anugerah umum, ada banyak hal yang baik, termasuk di dalam media sosial. Nah, penganut dari model ini ingin untuk semua orang, termasuk dengan orang Kristen, untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan budaya, termasuk dengan terlibat dengan media sosial. Jadi orang-orang seperti ini sangat menekankan apa itu relevansi, ya, mengikuti perkembangan budaya, dan mereka melihat ada banyak kebaikan di dalam budaya-budaya termasuk di media sosial. Nah, ini biasanya dianut oleh orang Kristen yang cenderung lebih liberal, jadi lebih bebas seperti itu, ya. Nah, dasar-dasar argumennya adalah karena Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam dunia. Termasuk kita bisa melihat kebaikan-kebaikan itu di media sosial. Nah, kemudian selanjutnya, gereja itu merupakan bagian dari institusi kebudayaan. Jadi gereja itu nggak perlulah merasa terlalu superior, apalagi mau menggarami sosial media. Udahlah, kita tuh sama saja dengan kelompok-kelompok yang lain. Bahkan sama dengan komunitas-komunitas agama yang lain. Seperti itu. Nah, ini pandangan relevansi, ya. Jadi kata kuncinya adalah relevansi. Kita harus selalu relevan dengan zaman ini. Nah, seperti itu untuk model yang kedua. Kemudian ini model yang ketiga, ini disebut the counter culturalist model. Nah, saudara, dari katanya sudah kelihatan, ya. Counter culturalist artinya melawan budaya. Nah, model yang ketiga ini memandang bahwa dunia itu sudah rusak oleh karena dosa, sehingga berbeda dengan model transformasionis yang aktif terlibat membentuk ulang dunia, penganut model ini memilih untuk hidup terpisah dari kebudayaan serta tidak berusaha untuk memengaruhi budaya secara langsung. Penganut dari pandangan ini atau model ini ingin untuk gereja itu menarik diri dari dunia dan menjadi komunitas tandingan untuk budaya saat ini. Saya kasih contohnya seperti ini.
Kalau hari ini semua orang pada berbondong-bondong menggunakan sosial media. Nah, bagi penganut model ketiga ini, mereka ingin mengajak orang-orang Kristen untuk uninstall semua aplikasi sosial media kalian. Jadi harus menarik diri, harus tidak terlibatlah dengan perkembangan budaya termasuk dengan sosial media. Nah, saudara, ini berdasarkan data yang saya baca itu dianut oleh orang-orang beberapa orang Anabaptis, kelompok Kristen Anabaptis, dan juga komunitas Amish di Amerika. Nah, saya nggak tahu kalau di Indonesia ini ada suku atau komunitas tertentu yang menolak ya menggunakan sosial media atau enggak. Cuma kalau di Amerika itu ada istilahnya komunitas Amish. Itu mereka memang cenderung tidak mengikuti perkembangan zaman dengan cara salah satunya mereka tidak menggunakan sosial media. Seperti waktu saya studi di Saat, itu ada satu dosen musik sebenarnya. Saya dengar dari cerita dari dosen juga yang mengatakan bahwa istrinya itu adalah komunitas Amish gitu. Jadi dia tidak menggunakan sosial media, tidak menggunakan handphone, dan ini ciri-cirinya, saudara, dari komunitas Amish. Anaknya banyak. Nah, jadi ciri-cirinya itu anaknya banyak. Waktu itu ini dosen musik ya, harusnya penginjil Tasya tahu. Mark Peters ya. Jadi istrinya itu sebenarnya komunitas Amish di Amerika. Jadi dari pakaiannya udah kelihatan gitu ya, tradisional, kemudian tidak menggunakan gadget, anaknya banyak, dan memang betul ya, ini anaknya banyak gitu. Nah, kalau di Indonesia ini barusan saya di direct message katanya suku Baduy dari Bandung itu mungkin cenderung ini ya, menarik diri dari perkembangan budaya. Nah, saudara bisa mengkoreksi ya atau menambahi juga. Nah, dasar-dasar argumennya adalah, nah ini sama dengan pandangan model yang pertama, transformasionis. Wah, dosa itu terlalu universal, sudah terlalu banyak di dunia ini, termasuk di dalam konten-konten media sosial. Nah, kalau model transformasionis, mereka ingin terlibat aktif. Tapi kalau counter culturalist cenderung menarik diri. Sebab argumen mereka yang kedua, gereja itu bukan menghadirkan kerajaan Allah, tetapi adalah sign atau tanda dari kerajaan Allah. Gereja tidak menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini, tetapi kita hanyalah tanda. Jadi ketika orang non-Kristen melihat kita, orang atau murid-murid Kristus, mereka menyaksikan Tuhan atas kehidupan kita yang berbeda, menjadi komunitas yang tandingan, antitesis dengan budaya hari ini. Dan model keempat, selanjutnya, The Two Kingdom model. Nah, model yang ini agak unik dan cukup kompleks. Model yang keempat ini memandang bahwa pada dasarnya ada dua kerajaan yang berbeda di dunia ini, yaitu kerajaan Allah dan kerajaan dunia. Ya, penganut model ini memandang gereja tidak wajib. Saudara garis bawahi kata tidak wajib ya. Jadi tidak wajib terlibat maupun mempengaruhi kebudayaan termasuk media sosial. Karena di kerajaan dunia terdapat anugerah umum. Jadi tidak semua konten-konten di media sosial itu buruk sampai kita itu perlu untuk mentransformasi, untuk membawa perubahan. Seperti itu. Ini beda dengan model transformasionis ya, yang pinginnya itu mentransformasi, mengubahkan yang buruk-buruk itu. Nah, ini biasanya dianut oleh orang Reform juga dan orang Lutheran. Nah, dasar-dasar argumennya itu apa saja? Nah, di sini ada dua. Yang pertama, Allah itu memerintah ciptaannya, seluruh, the whole creation, itu baik melalui kerajaan Allah maupun kerajaan dunia. Artinya ada kebaikan-kebaikan umum atau anugerah umum yang melaluinya Allah itu memerintah seluruh ciptaannya. Dengan demikian gereja tidak wajib untuk dalam tanda kutip tidak getol menggarami orang-orang non-Kristen di sosial media. Seperti itu. Nah, dasar argumen yang kedua,
kerajaan Allah dan kerajaan dunia harus dipisahkan, tidak boleh dicampur, seperti yang dilakukan oleh orang-orang liberal dalam model relevan ya. Jadi penganut dari model two kingdom ini, mereka mengatakan bahwa kita gereja memang berbeda kok dengan orang yang non-Kristen. Kita murid Kristus beda dengan yang bukan murid Kristus. Kita orang Kristen memang beda dengan orang yang non-Kristen. Itulah sebabnya apa yang kita posting itu bisa berbeda. Tetapi tidak wajib kita itu perlu men-sharingkan atau mengubahkan sosial media dengan pandangan-pandangan Kristiani kita. Seperti itu. Jadi ada 4 model ya. Yang pertama transformasionis, kata kuncinya adalah transformasi, mau membawa perubahan. Yang kedua relevan, model relevan itu kata kuncinya relevansi, harus selalu relevan dengan perkembangan zaman, termasuk kita mengikuti media sosial. Jadi ini saudara bisa bayangkan ya orang-orang Kristen seperti itu seperti apa gitu, saudara ya. Nah yang ketiga counter culturalist, mereka memilih untuk antitesis. Saya tidak mau terlibat, mau pakai sosial media saya tidak pakai, seperti itu. Atau yang model keempat, the two kingdom. Ya memang ada kerajaan Allah, ada kerajaan dunia. Ya saya tidak wajib sih memposting apa yang saya percayai di media sosial. Saya tidak wajib seperti itu. Ini 4 model. Nah, beberapa evaluasi dan tanggapan dari saya. Yang pertama, saya ingin mengatakan gini. Setiap model itu memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Misalnya, saudara kita ambil contoh model transformasionis, itu cenderung bersifat kognitif. Jadi bawaannya kan ada yang rusak di media sosial, ada orang-orang yang berdosa, yang buta, mereka yang tidak tahu akan kebenaran, saya men-sharingkan kebenaran di media sosial. Nah, sedangkan model transformasionis ini lupa. Atau mungkin kalau bukan lupa, sedikit mengenyampingkan ya, bahwa wawasan dunia manusia atau world view, cara kita memandang realitas, itu tidak dibentuk hanya melalui argumentasi dan edukasi di media sosial, tetapi juga melalui kebiasaan sehari-hari. Oleh karena itu, saudara, kita jangan pernah meremehkan kebiasaan anak, katakanlah saya kasih contoh anak kecil ya, kebiasaan kita mengajak anak-anak kita untuk berdoa di waktu malam atau membaca Alkitab. Saudara, mungkin hari ini kita melihat mereka tidak paham dengan apa yang mereka lakukan. Tetapi itu bisa memiliki dampak long term yang begitu meaningful di kemudian hari. Saudara, kita perlu menggarisbawahi bahwa wawasan dunia kita tidak hanya dibentuk melalui argumentasi dan edukasi, tetapi juga melalui hal yang lain, seperti kebiasaan. Itulah the power of habit. Jadi kritikan bagi model transformasionis ini adalah mereka ini hanya men-sharingkan kebenaran di media sosial. Oke, saya tahu mungkin itu benar, tetapi itu belum tentu saya lakukan sehari-hari. Nah, seperti itu ya, saudara, untuk kritikan model transformasionis ini. Nah, lainnya, evaluasi untuk model yang relevansi, itu cenderung mengabaikan adanya dampak negatif dari konten-konten di dalam media sosial. Karena terlalu ingin untuk berkompromi dengan roh zaman. Saya kasih tanda petik ya. Karena kata kuncinya adalah relevansi kan. Dikit-dikit tren di media sosial ikut semua. Nggak pernah ada daya untuk mengkritisi bahwa ini buruk, ini ada yang
jahat di media sosial yang tidak boleh saya ikuti. Jadi kalau model yang relevansi ini cenderung karena semangatnya ya untuk mau relevan dan relevan, akhirnya mengabaikan hal-hal yang esensial dan bahkan mungkin itu bersifat kebenaran, saudara. Nah ini ya evaluasi untuk model relevansi. Kedua, poin saya, kita harus dengan jujur mengatakan begini, terdapat konten yang baik sekaligus buruk di media sosial. Kita dapat melihat karya Allah sekaligus karya iblis di sana, yaitu di media sosial. Jadi kita nggak perlu terlalu naif ya. Kita nggak perlu terlalu naif mengatakan, media sosial itu karya iblis. Saya tak uninstall lah Instagram, Facebook, Friendster udah nggak main lagi ya saudara ya. Nah jadi uninstall semua enggak ya. Kita tetap bisa melihat ada karya Allah di dalam media sosial. Tetapi saudara kita juga tidak boleh naif bahwa ada hal-hal negatif dan kita bisa melihat karya dari iblis di sana. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, evaluasi dan tanggapan saya yang terakhir, kita membutuhkan sebuah pendekatan atau model yang terpusat, yaitu berada di antara keempat model tadi, relevansi, transformationist, counterculturalist, dan two kingdom, yang secara bijak kita melampaui keempat model tersebut tanpa kita meninggalkannya sama sekali, supaya kita terhindar dari menjadi orang yang ekstrim. Saudara, kita tidak boleh menjadi orang yang ekstrim. Ekstrim transformasionis itu seringkali tidak diminati oleh banyak orang, khususnya orang non-Kristen ya. Itu terkesannya kayak, wah ini kok mau gurui saya. Konten-kontennya tuh cuma share firman Tuhan terus. Nah itu ya. Itu kritikan biasa untuk model transformation. Karena bawaannya ingin membawa perubahan. Atau kritikan untuk model yang relevansi. Wah, ini orang kok ngikut orang Kristen tapi kok gaya hidupnya gak jauh beda ya sama orang-orang yang non-Kristen. Seperti itu. Jadi kita harus mengatakan bahwa dari keempat model itu bisa melahirkan ekstrimnya masing-masing. Kita perlu untuk melampaui keempat model itu dengan berada di tengah-tengah. Tidak menjadi ekstrim transformationist, ekstrim counterculturalist, ekstrim two kingdom, atau kita menjadi ekstrim relevance. Nah, seperti itu. Evaluasi dan tanggapan dari saya. Nah, seperti apa aplikasinya kita sebagai orang Kristen untuk kita bijak bersosial media? Selanjutnya akan dibahas oleh penginjil Hana. Sekian dari saya. Thank you. Ya, ini kita akan bahas soal aplikasi-aplikasi yang bisa kita lakukan ya. Ini saya ambilnya mungkin yang benar-benar aplikatif yang bisa kita lakukan dalam sehari-hari ya. Yang pertama soal sebentar ya. Ini. Bijaklah dalam memposting atau share konten atau ya itu ya, foto, video di media sosial. Saudara, seenggaknya dari tadi kita udah bahas soal tantangan-tantangan, terus juga tadi kok Henry juga ada sempat bahas soal gimana sih harusnya kita melihat ya media sosial. Ini church-nya di sini sebagai secara individu ya, bukan church BCS ya, maksudnya tadi sudah ditekankan juga sama Ko Hendra. Yang saya rasa ada 3 hal yang perlu digarisbawahi ketika kita mau posting atau share sesuatu di media sosial. Seenggaknya ada 4 hal yang kalau bisa dihindari untuk diposting di sosial media. Ini yang dalam keseharian ya. Misalnya mengumbar masalah pribadi ya. Jadi rasanya tidak perlu untuk men-sharingkan masalah pribadi, cerita gitu ya. Jadi sosial media jadi kayak diary-nya kita gitu ya. Apalagi misalnya itu mengundang kebencian kepada orang lain atau ngumbar masalah di sosial media. Nah, rasanya itu pun ketika kita sharing ya mungkin bisa jadi rilis ya, wah lega. Tapi terus jangan lupa ada efek sampingnya juga, kita nggak bisa kontrol apa yang menjadi respon orang
ya. Dan apakah tentu itu bisa menyelesaikan masalah atau enggak ya? Rasanya enggak ya, cuma bisa sharing doang. Terus soal screenshot percakapan pribadi, itu juga kalau bisa dihindari. Namanya percakapan pribadi seharusnya nggak disebarkan, apalagi tanpa izin orang yang bersangkutan. Pokoknya data-data pribadi, alamat, nomor telepon, dan lain-lain, itu jangan ya. Jangan sampai orang lain tahu itu sampai menggunakan itu jadi tidak bertanggung jawab. Terus share berita yang belum jelas kebenarannya. Ini banyak terjadi di grup keluarga ya. Nyebarin info-info di sosial media memang sah, tapi pastiin dulu kebenarannya, jangan sampai kita jadi penyebar hoax ya. Lalu yang kedua, yang ini bisa kita lakukan sehari-hari juga, itu cara meminimalkan efek buruk dari media sosial terhadap kesehatan mental. Apa sih? Yang pertama, ini saya lansir lagi dari Very Well Mind, tips untuk minimizing FOMO ya, sebenarnya ada hubungan juga dengan media sosial, yaitu ubah fokusnya kita. Daripada fokus kepada kekurangan kita, seringkali kita ngelihat media sosial itu jadinya kan tadi ya, insecure. Yang pertama yang saya lakukan, ubah fokus. Daripada fokus kepada kekurangan, coba fokus kepada apa yang kamu punya dan kelebihan kita. Tambahkan lebih banyak teman-teman yang memberikan dampak positif ke feed kita. Kan sebenarnya rasanya Instagram atau misalnya TikTok juga bisa ya, ada filter-filternya. Nah itu sah-sah saja ketika kita memfilter orang-orang tertentu atau konten-konten tertentu yang rasanya memberikan efek negatif kepada kita atau toksik kepada kita gitu ya. Hide orang-orang yang bawa dampak negatif atau bahkan yang tidak membuat diri kita membandingkan dengan orang lain dan lain-lain. Itu mungkin langkah pertama yang bisa dilakukan. Misalnya ubah feed atau story yang men-trigger FOMO-nya kita, dan tambahkan apa yang membuat kita itu merasa bisa lebih untuk mengembangkan diri dan lain-lain. Yang kedua, soal coba digital detox ya. Jadi digital detox apa sih? Ambil waktu istirahat dari digital, alat-alat digital, dari medsos mungkin bisa juga, yang bisa bantu kamu tuh bisa lebih fokus, kita tuh bisa lebih fokus kepada apa yang kita kerjakan. Nah, kalau misalnya nggak memungkinkan nih ambil ini, digital detox ini, kita bisa ambil alternatifnya dengan cara batasin penggunaan jam media sosial. Saya rasa waktu itu saya pernah baca satu artikel, setelah efek dari pandemi 2 tahun, yang paling susah itu adalah lepas dari gadget itu makin sulit ya. Rasanya orang makin tergantung. Nah, untuk melakukan digital detox ini rasanya bisa jadi salah satu solusi yang baik, alternatif yang baik. Terus yang ketiga itu bikin jurnal. Ini untuk mengatasi ini tadi ya, soal FOMO ya. Bikin jurnal apa sih? Apa hubungannya? Dengan bikin jurnal pribadi, sebenarnya itu ngebantu kita mengubah fokus dari kita craving penerimaan dari publik kepada mengapresiasi hal-hal apa yang kita udah terima, hal-hal apa yang sudah kita lalui dalam kehidupannya kita, ya. Daripada hanya fokus kepada digital yang fokusnya itu minta pengakuan, public approval, kita lebih fokus ke apa yang kita udah punya, dan belajar itu jadi salah satu cara juga untuk kita tidak banyak membandingkan diri dengan orang lain. Nah, yang keempat, cari relasi yang real. Ya, tadi kan saya sudah sebut ya, saya salah satu dampak itu orang-orang tuh jadi ansos. Ketika ketemu langsung jadi susah beradaptasi karena saking tenggelamnya di media sosial dan yang lain. Nah, sebenarnya ketika kita ngerasa lonely, bahkan di saat dalam keramaian, itu sebenarnya otak itu lagi memberitahukan kita kalau kita itu haus akan relasi yang lebih intim, ya, relasi yang lebih intim, relasi yang lebih ngobrolnya lebih bisa tatap muka dan lain-lain. Ini bisa dilakukan buat rencana dengan temen, baik itu sahabat, bikin group outing atau apapun ya. Mungkin ini buat introvert agak susah ya, tapi itu yang harus dilakukan ya. Lakukan apapun yang sifatnya itu bersosialisasi, itu bisa jadi salah satu perubahan yang baik untuk ngilangin perasaan kalau aduh aku nih missing out, aku tertinggal. Kok yang lain enak-enak, kok yang lain hidupnya baik-baik gitu ya.
bikin relasi yang bangun relasi yang lebih intim dengan orang-orang yang terdekat ya. Tentu dengan orang-orang yang dipilih juga ya. Kalau misalnya nggak punya waktu keluar, misalnya pakai daripada sekedar cuman like atau komen doang, bisa pakai buat chat orang dengan DM atau WA itu supaya lebih bangun relasinya lebih real lagi. Terus yang terakhir, fokus untuk mengucap syukur. Kita akan lebih sedikit merasa kurang akan sesuatu ketika kita fokus kepada berkat-berkat yang atau hal-hal yang Tuhan itu kasih kepada kita. Kita lebih tidak mudah jatuh pada lubang kekosongan dan FOMO ini ketika kita menyadari seberapa banyak yang sudah Tuhan itu berikan kepada setiap kita. Lalu yang terakhir, aplikasi yang bisa saya berikan, coba evaluasi gimana medsos itu efeknya kepada setiap kita. Soalnya media sosial itu bisa memperparah kekosongan yang ada dalam diri kita. Soalnya saya sih percaya ya, ketika dosa itu hadir, ada kekosongan besar dalam diri manusia yang cuma bisa diisi sebenarnya sama Tuhan. Tapi karena kita merasa saya bisa mengisi kekosongan itu dengan ini dan itu, kita akhirnya memperparah kekosongan tersebut, berusaha menutupi kekosongan-kekosongan tersebut dengan cara misalnya craving pengesahan dari orang, craving penerimaan diri dari orang, craving to be loved dari orang lain yang sebenarnya itu cuma bisa diisi oleh Tuhan itu sendiri. Nah, media sosial ini sebenarnya bisa memperparah kekosongan tersebut. Semakin kita craving akan pengesahan, kita bisa semakin craving akan penerimaan diri, craving untuk di-like, dan lain-lain. Dan ketika kita menempatkan self-esteem kita, keberhargaan diri kita kepada hal-hal yang salah, seberapa banyak like yang kita terima, seberapa aku nih up to date ngikutin perkembangan tren yang ada, seberapa banyak sih orang yang komen muji kita, rasanya itu tidak akan pernah bisa menutupi kekosongan di dalam diri kita, karena sesungguhnya kosongan itu hanya bisa diisi oleh Tuhan. Jadi saya rasa 3 hal itu, kalaupun saudara misalnya masih tetap menggunakan media sosial, dan saya bilang ya, media sosial itu baik, ada baiknya juga, tapi juga ada buruknya juga. Jadi harus benar-benar wise dalam kita menggunakannya. Baik itu ketika kita sharing atau ketika kita scrolling ya. Ketika kita share atau scrolling. Karena media sosial itu juga berdampak bahkan ketika kita tidak memposting apapun. Yang kita lihat, yang kita tonton, itu ada dampaknya kepada kita. Lalu yang terakhir, soal bagaimana sih kita melihat media sosial itu. Apa sebenarnya yang kita cari di media sosial. Mungkin itu 3 hal praktis, hal langkah-langkah kecil yang bisa kita lakukan. Untuk selanjutnya, mungkin ada tambahan lain soal aplikasi-aplikasi lain, saya serahkan kepada Ko Hendra. Oke, thank you Hana untuk pemaparannya, untuk aplikasi yang diberikan juga. Berikut ini kita akan masuk dalam sesi Q&A. Jadi bagi saudara yang mau bertanya, boleh mengajukan, memberikan reaction ya, boleh mengangkat tangan ataupun membagikan pertanyaannya di kolom chat kepada saya atau kepada Hana, atau ditulis aja di everyone. Seperti itu. Thank you. Silakan. Ada yang mau bertanya? Apakah ada saudara yang mau bertanya?
Mau tanya, halo? Silakan, Bo. Silakan. Ya. Tadi kan masuknya agak telat. Yang untuk dampak positifnya sudah dibahas ya tadi ya? Dampak positif dari media sosial ya? Iya. Oh, oke. Sepertinya belum ya, Hana ya, dampak positif ya. Iya, tadi saya bahasnya lebih ke kenapa orang-orang itu senang menggunakan media sosial. Tapi sebenarnya itu juga bisa dibilang akhirnya positif untuk mereka juga sih. Soalnya kalau dari pengalaman, pasti kan aku kan kerja online. Jadi kalau aku lihatnya dari positifnya sih, memang negatifnya ada, tapi kalau dari positifnya itu justru buka banyak peluang baru yang sebelumnya nggak ada. Jadi bisa dihubungkan sama orang-orang yang sebelumnya kita nggak bisa terhubung. Misalnya kalau di toko saya cuma jualan ke mungkin beberapa ratus orang misalnya dalam satu hari misalnya. Kalau di online kan bisa sampai ribuan, bahkan bisa sampai puluhan ribu dalam satu hari. Nah itu kan jadi dampaknya jadi lebih positifnya lebih besar malahan. Kalau dari satu sisi itu sih, kalau cuma untuk mengikuti tren-trennya ini yang memang yang ada negatifnya. Cuman buka peluangnya jauh lebih besar sih. Iya, berarti Ko Andre tadi sharing tentang pengalaman pribadi juga ya, bagaimana menggunakan media sosial dengan bijak ya. Iya, thank you Ko Andre. Untuk pertanyaannya bagaimana? Apakah sudah terjawab? Atau mau bertanya lebih lanjut? Maksudnya kalau kita fokus ke ngajarin yang positifnya ke teman-teman atau gimana itu supaya maksudnya bisa manfaatkan peluangnya yang ada. Jadi bukan lebih ke arah kita harus mencikapi harus sampai kayak kita lawan mereka atau kayak apa gitu loh. Kayak maksudnya gimana caranya supaya bisa memaksimalkan nggak cuma untuk jadi saksi tapi juga untuk pekerjaannya kita atau relasinya kita bisa lebih maksimal gitu loh. Oke. Iya. Betul sih, untuk gereja saya kira penting untuk mengajarkan bahwa media sosial, ini Hana bisa menambahkan ya, kalau menurut saya penting sekali kita untuk mengajarkan bahwa media sosial sebagai alat ya. Alat, kalau saya tuh ilustrasinya seperti obat penurun panas, Sunmol ya. Saudara, kalau kita minum Sunmol, itu kita hanya minum pada waktu kita panas. Kalau kita udah nggak panas, maka saudara tidak wajib meminum obat penurun panas. Atau seperti obat antibiotik. Saudara hanya minum ketika saudara sedang terinfeksi bakteri tertentu. Nah, demikian pula dengan media sosial. Kita tidak boleh mengkonsumsinya dalam pengertian setiap waktu, setiap detik. Kita perlu melihat media sosial itu sebagai alat. Misalnya kalau dalam contoh kasus Ko Andre, itu kan dipergunakan sebagai alat, katakanlah alat promosi ya. Mungkin Ko Andre bisa koreksi ya. Alat promosi, alat untuk transaksi juga bahkan ya. Nah, saya kira itu hal yang positif. Tetapi mungkin ekses negatifnya adalah ada orang-orang tertentu, bahkan juga termasuk orang Kristen, yang dia itu melihat dia adalah akunnya itu identik 100%. Jadi ketika ada yang dislike dislike atau katakanlah ada yang mengkomentari fotonya dengan negatif, itu langsung menyerang ke akunnya. Atau saya kasih contohnya gini, saya melihat diri saya itu identik dengan Hendra Winarjo yang ada di akun saya gitu di Instagram. Maka saya akan terluka sekali kalau saya mendapatkan perlakuan yang buruk yang tidak saya inginkan di media sosial saya. Seperti itu. Jadi jangan pernah membiarkan apa kata orang di media sosial atau media sosial kita itu mendefinisikan siapa kita. Tapi kita perlu mendefinisikan siapa kita
itu dari firman Tuhan dan Tuhan. Seperti itu mungkin dari saya. Hana mungkin? Iya, kalau dari saya, memang sebenarnya saya cari tahu itu lebih kepada media sosial dalam kaitannya soal mental health ya. Bagaimana dampaknya kepada kesehatan mentalnya kita. Ini tadi yang awal saya sempat bahas soal alasan-alasan. Sebenarnya ini juga kenapa mungkin positifnya dari media sosial. Tapi ini kaitannya dengan ini ya, networking dan juga lebih ke mental health-nya orang. Tapi kalau misalnya kalau bahas tadi contohnya Ko Andri itu kan soal bisnis ya. Saya rasa mungkin kita setuju ya akhir-akhir ini kok orang-orang rasanya lebih memilih online shopping daripada harus capek-capek ke itu apa namanya department store dan lain-lain gitu ya. Rasanya kok makin banyak ya model-model department store yang akhirnya tutup dan lain-lain karena beralih ke online shopping. Nah, mungkin kalau saya bisa bilang positifnya, memang sekarang akhirnya orang-orang karena banyak yang menggunakan media sosial, mereka akhirnya juga pakai media sosial itu untuk promosi bisnisnya mereka. Ada salah satu yang jadi ini ya apa namanya penjual di TikTok itu pakai cara soft selling. Jadi ceritanya dia jual barang misalnya, jual pembersih kaca, apa itu ngebersihin toilet gitu ya, dengan cara dia cerita dan lain-lain. Nah itu sebenarnya itu saya rasa makin kesini orang-orang memakai sosial media juga soal bukan cuma soal networking tapi juga untuk meningkatkan ininya ya bisnisnya dia. Cuman kalau tadi tetap saya akan bahas juga ada hal-hal juga yang akhirnya jadi satu tantangan buat teman-teman yang memakai media sosial untuk itu ya untuk soal bisnis ya. Ada orang-orang yang akhirnya pakai cara black campaign. Jadi dengan caranya, ternyata ada juga ya. Dengan caranya gini, misalnya ya, saya jualan produk, contoh misalnya lipstick gitu ya. Terus saya bayar orang lain untuk, nih, kamu review lipstick saya sama lipstick orang lain ya. Terus pokoknya saya nggak mau tahu lipstick saya harus yang lebih bagus, gitu. Jadi dia jual dia pakai berapa orang untuk menjatuhkan gitu ya merek yang lain. Nah itu sebenarnya bisa jadi salah satu tantangan kali ya buat yang teman-teman yang memakai media sosial untuk soft selling dan lain-lain. Mungkin itu tambahan dari saya ya. Oke, thank you Hana untuk jawabannya. Gimana Ko Andre? Tambah dikit. Oh boleh. Silakan Ko. Nah, maksudnya bukan cuma soal bisnis sih, cuman misalnya contoh ilmu itu sekarang di online kan jadi gampang nyarinya ya. Jadi misalnya sebelumnya saya nggak bisa masak misalnya, terus saya lihat di YouTube, lihat di TikTok banyak tutorial masak-masak yang simple-simple, akhirnya saya juga bisa masak. Maksudnya lihat sosmed itu dari value-nya yang dikasihkan. Jadi maksudnya kita cari value yang bagus, terus kita juga berusaha sharing value yang bagus, jadi yang berguna gitu. Bukan harus berhubungan dengan uang terus sih, bisa juga nambah skill atau nambah apa gitu loh. Maksudnya sih gitu. Ya betul, setuju kok. Bisa lebih dipakai untuk upgrade diri juga ya. Ya, maksudnya gitu loh. Kan dulu kan kalau mau belajar masak harus sekolah masak. Sekarang cukup buka TikTok aja atau buka YouTube aja sudah bisa. Betul. Ya itu salah satu kegunaan juga ya, kelebihan juga penggunaan media sosial ya. Itu berbagi informasi dari yang positif sampai ya ada juga yang negatifnya juga. Mungkin ini dari Ko Eri ada mau tambahkan? Ya sejalan sih sebetulnya sama Ko Andri tadi. Mungkin pengetahuan umum buat teman-teman yang seandainya belum tahu, setiap medsos itu biasanya punya diciptakan untuk kepentingan tertentu. Yang benang merah yang sama di antara semua medsos itu, tidak peduli mulai dari Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, Twitter apa segala macam, itu semuanya untuk entertainment. Tapi sebetulnya kalau kita amati, setiap medsos itu setiap platform itu punya perilakunya sendiri-sendiri. Bayangkan sebuah platform medsos itu seperti sebuah negara yang mana penduduknya itu punya budayanya masing-masing.
kita bisa manfaatkan itu untuk kepentingan yang bagus. Terserah ya, maksudnya langsung ke penginjilan atau sekedar berkontribusi positif atau bahkan sekedar kita punya akun terus menyerap sesuatu yang positif seperti Ko Andri bilang. Nah, ini overview singkatnya. Kalau kita lihat misalnya Instagram, kita lihat untuk produksi sesuatu di Instagram itu perlu gambar, ya kan? Kalau kita nggak bisa bikin gambar bagus, kemungkinan besar kita nggak dapatkan likes. Jadi sebetulnya ekspektasikan kalau kita mau melihat sesuatu yang visualnya bagus itu lebih banyak di Instagram. Kalau kita mau melihat sesuatu yang bagus, lihatnya nggak bisa di Facebook. Karena Facebook itu kita cuman perlu bikin teks sesuatu bisa. Kita posting link dari YouTube, dari mana-mana itu bisa. Jadi Facebook itu lebih seperti koran yang universal. Problemnya di sana. Facebook itu terlalu mudah untuk kita bikin konten apapun di sana, posting link segala macam langsung kelihatan. Jadi ekspektasikan Facebook itu nggak karu-karuan, hampir nggak ada filter. Hati-hati dengan teman-teman yang punya anak, banyak sekali iklan-iklan komik-komik porno juga lewatnya di sana. Jadi Facebook itu segala macam konten ada, tapi sangat lemah di filter. Tapi Facebook itu penduduknya paling banyak, mulai dari yang zamannya generasinya mama saya sampai adik saya itu masih ada di Facebook. Jadi itu salah satu cara berkomunikasi yang paling universal. Instagram kalau misalnya kita mau melihat sesuatu yang sifatnya visual. Tapi dua platform ini utamanya akan bagus kalau sifatnya untuk entertainment. Saya tidak terlalu merekomendasikan kalau teman-teman menggunakan dua platform ini untuk belajar sesuatu. Kalau mau belajar sesuatu, itu saya menyarankan YouTube. YouTube itu paling bagus untuk belajar sesuatu ya, terutama kalau misalnya bisa bahasa Inggris sedikit. LinkedIn itu untuk segala hal yang terkait dengan mencari kerja, dapat insight tentang dunia kerja, seperti itu. TikTok itu seperti barang baru menurut saya. Jadi sekarang sedang trending, segala macam ada, seolah-olah begitu. Sampai berapa lama nggak tahu. Tapi kalau misalnya mau lihat konten-konten creator yang kreatif dalam hal video itu tetap di sana. Tapi saya nggak terlalu ekspektasikan bisa betul-betul belajar sesuatu yang serius ya, terutama kalau misalnya untuk benar-benar untuk dunia kerja. Twitter itu bagusnya untuk news. Nah, bagaimana cara kita menyikapi semua ini? Menurut saya kita perlu menentukan dulu sebetulnya aku bermedsos itu untuk apa sih? Kalau aku bermedsos untuk kepentingan entertainment seperti yang Hendra tadi bilang, ya dibatasin jamnya, jangan lama-lama karena gak kerasa nanti jam 3 pagi udah masih bermedsos gitu kan. Tapi kalau misalnya untuk kepentingan menambah skill, menambah ilmu, tentukan dulu aku mau cari topik apa. Nah biasanya kemungkinan besar dapatnya teman-teman akan lebih banyak di YouTube, itu paling banyak. Jadi kalau tambahan saya gitu sih, mulai dari kenapa aku mau bermedsos, untuk kepentingan apa? Entertainment, belajar sesuatu, connect dengan orang lain, baru dari sana kita tentukan sikapnya mau seperti apa. Thank you. Thank you Ko Eri untuk tambahannya. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya. Tadi menarik ya apa yang disampaikan oleh Ko Eri. Saya jadi terpikir bahwa tidak semua media sosial itu memiliki kualitas yang sama. Ya, misalnya ada yang lebih banyak hal-hal negatif yang bisa kita temukan di sana. Ada yang satu platform YouTube misalnya, banyak hal yang lebih positif dan lain sebagainya. Thank you untuk mempoint out itu ya, Ko Eri. Ada mungkin yang mau bertanya? Atau kalau nggak ada saya yang bertanya nanti nih. Raymond Hen. Oh ya boleh, Ko Raymond. Silakan Ko. Nah, kalau kita pakai sosmed untuk bisnis ya, nah gimana tanggapannya kalau kita ini kan kayak sekarang kayak TikTok itu kan algoritma ya. Nah, kalau kita supaya promo kita banyak di view orang kan berarti kan kita harus algoritmanya bagus juga kan. Nah, kalau kita pakai seperti itu tadi kayak Tumblr itu gimana? Oh kita ini buat kamu kalau nggak punya ketinggalan kamu. Nah itu gimana pandangan Kristen ya? Maksudnya kan kita sama ngocok-ngocokin orang kan. Kamu kalau nggak punya barang ini ketinggalan. Nah gitu. Kalau tadi kan yang
kita sebagai yang kena korbannya. Kalau sekarang kita yang iklannya gitu, pandangan Kristennya gimana ya? Oke, thank you ya, Ko, untuk pertanyaannya. Sorry, maksudnya Tumblr itu untuk promosi ya, betul ya, Ko ya? Iya, tadi kan Iya. kayak yang tanya Kak Hana tadi kan ini kan, untuk promo, untuk menggoda orang kan, kamu kalau nggak punya ini, kamu nggak kasih kamu Nah, terus kita sekarang yang iklan pakai metode pendekatan seperti itu gitu. Ya, pertanyaan Maksudnya FOMO mengenai etika ya, ini berarti ya, etis apa enggaknya ya, secara Kristen ya. Iya, Sorry, iya, tadi iya. ada yang mau menanggapi? Nggak ada ya? Ya, kalau menurut saya secara pribadi, promosi lewat media sosial jelas tidak dilarang ya, tidak dosa ya, atau bukan sesuatu yang keliru gitu. Untuk promosi menggunakan media sosial sebagai alat itu fine-fine aja. Tapi sekali lagi pertanyaannya adalah kontennya gitu. Mungkin kalau kalimatnya hanya sekedar kayak belum punya, nggak asik, itu bagi saya sih masih normal-normal saja ya. Yang salah adalah ketika kita itu menciptakan sebuah budaya yang buruk dampaknya melalui media sosial. Saya kasih contoh seperti ini saja. Iklan dari, ini saya sebut merek nggak apa-apa ya, Pond's Beauty, White, ya, itu akhir-akhir ini dapat kritikan besar, saudara. Kalau saudara tahu ya. Kenapa? Karena Pond's itu dianggap white supremacy. Atau kritikannya tuh gini loh, menganggap kulit putih itu jauh lebih baik daripada kulit non putih. Akhirnya iklan-iklan Pond's itu perlu konten kreatornya itu perlu mikir lagi. Ya apa ya? Aku bikin promosi yang etis gitu loh. Nah, mungkin saya kasih contoh Pond's ya, Koremen ya. Jadi kalau kalimatnya hanya sekedar kayak, saya nggak tahu sih apa signifikannya ya kalimatnya, kalau belum punya, nggak asik atau sebagainya. Itu mungkin bagi saya masih nggak apa-apa ya. Tapi saya nggak tahu, nanti bisa Hana tambahkan ya. Tapi yang pasti adalah yang tidak boleh kita menciptakan sebuah kebudayaan dengan media sosial kita, dan itu menginfluence orang banyak, dan ternyata culture yang kita ciptakan itu toksik. Seperti itu tadi. Nah, itu yang berhubungan dengan Pond's ya, saya kasih contoh kayak gitu. Nah, itu beberapa kali ini saya lihat banyak yang kritik gitu. Ini white supremacy ini apa ya istilahnya? Mengutamakan kulit putih. Bagaimana dengan orang yang terlahir tidak kulit putih seperti itu? Apalagi sekarang kan saudara kalau tahu di media sosial lebih berani untuk merengkuh kelemahan. Seperti penyanyi Yura Yunita, bener ya saudara ya, itu barusan viral katanya dia waktu nyanyi hapus make up ya, jadi mukanya kelihatan ada jerawat, kulitnya juga nggak terlalu putih. Nah, orang-orang kayak gini mendapatkan banyak apresiasi justru. Kenapa? Karena mereka berani menampilkan kelemahan di media sosial. Nah, seperti itu. Bicara soal kembali lagi ke konten sih, Koremen. Ya, thank you. Mungkin itu dari saya. Ada tambahan mungkin? Iya. Jadi lebih ke ya. Kalau kita jualan produk kan maksudnya kan, apalagi kalau produknya itu nggak terlalu penting gitu ya, produknya nggak penting, tapi kan kita selalu berusaha menjual sebanyak-banyaknya kan. Nah, itu sebenarnya kan etikanya aja kayak ngajari orang untuk boros gitu ya. Mungkin Bapak Andre bisa pedagang PGS ini bagaimana? kalau dari versi pedagang, kalau saya, maksudnya kan kita nggak tahu seleranya orang seperti apa. Yang penting kita nggak memberikan janji palsu harusnya sih. Harusnya kita nggak memberikan, ini kalau kamu pakai barang ini, kamu lebih ganteng, atau kamu lebih maksudnya istilahnya kayak menjanjikan hal yang tidak sesuai realita gitu loh. Jadi asal kita, misalnya ya kita ngomong, kamu kalau beli meja ini, rumahmu
lebih bagus. Iya, tapi jangan kayak gitulah. Tapi membuat orangnya boros. Jadi kalau Loh. beli pita jangan satu, pitanya warnanya lengkapin semua gitu. Loh, itu kan memang harus kan, kalau jualan harus seperti itu. Ya enggak lah. Maksudnya boros itu kan tergantung pembeli sih. Maksudnya istilahnya kayak gini. Kalau gitu kan jualan barang yang nggak penting kayak barang koleksi-koleksi berarti nggak boleh tuh. Iya enggak? Kalau misalnya itu kan tergantung pembelinya. Pembelinya merasa perlu, merasa dapat value dari barangnya, dan selama masih positif loh ya, bukan negatif, kenapa enggak harusnya kan? Kalau enggak gitu kan orang-orang kan enggak boleh jualan barang-barang yang kayak kartu koleksi atau apa kan enggak boleh sama sekali malah. Gimana nih gitu? Ini ya, jadi jadi dilema ya. Nah, kalau dari saya tadi ada setuju tuh poin yang diambil sama Ko Hendra itu soal sebenarnya memang media sosial itu tempat yang bebas banget untuk bisa share soal kehidupan pribadi bahkan ya sampai ke ini sekarang sudah mengarah soal bisnis ya. Orang-orang banyak yang akhirnya bisnisnya tuh bukan cuman dalam fisik tapi masuk ke ranah online digital. Nah, bagi saya rasa sebenarnya sah-sah saja ya untuk misalnya model kayak soft selling kayak ada salah satu TikToker yang share dia cerita dengan pribadinya terus lanjut, oh ya saya pakai ini, lain-lain gitu. Jadi orang juga mau membeli gitu secara sukarela tanpa sadar sebenarnya itu dia tuh lagi mempengaruhi orang untuk beli. Ada juga yang modelnya contohnya kayak tadi yang tadi saya sebut ya soal Corsicle itu bagi saya rasanya juga bisa dibilang salah satu cara yang orang itu caranya tuh ini mempengaruhi mental orang supaya ketika terus-terusan dengar, terus-terusan lihat, oh iya terpengaruh untuk beli. Nah, tapi mungkin untuk bagi penjual saya rasa seharusnya sih tidak sah-sah saja ya untuk pakai cara tersebut, tapi dengan tentu ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Contoh, caranya bagaimana? Misalnya, caranya tuh dengan yang jelas udah nggak bisa, yang maksudnya jelas jangan dilakukan soal black campaign. Jadinya menjatuhkan yang lain gitu ya, kompetitor yang lain gitu ya, dengan cara misalnya dengan tidak jujur. Atau misalnya tadi yang tadi Ko Hendra juga ada sebut. Saya juga ada dengar soal yang itu ya, jadinya ditarik ya orang-orang pada protes karena mempromosikan soal makeup tertentu mempromosikan kalau kulit putih itu lebih baik daripada yang berwarna daripada yang lain gitu. Nah itu pandangan-pandangan kalau misalnya kita jual dengan menanamkan world view yang salah, nah itu yang harus diwaspadai. Jadi maksudnya ketika menjual pun rasanya harus ada batasan-batasan yang tetap diperhatikan gitu. Nah, soal gimana kalau misalnya dia jadi beli atau jadi boros. Nah, itu urusan kalau bagi saya seharusnya bagaimana sih orang yang melihat konten-konten tersebut dengan bijak menyikapi hal tersebut. Misalnya, saya rasa di FYP saya ada juga tuh yang Corsicle, ada juga tuh yang lain gitu. Tapi kan bagaimana akhirnya kita melihat hal tersebut kan? Apakah kita ikut-ikutan FOMO untuk ngikutin atau ya gimana gitu. Mungkin itu dari saya atau dari Ko Hendra, dari Ko Cip. Ada tambahan? Mungkin dari Ko Cip. Boleh kok? Ya, ini kan tadi bicara akhirnya ada dua persoalan ya. Satu soal media sosialnya sendiri, penggunaan media sosialnya. Dan yang kedua adalah soal topik itu tadi ya, atau etika yang berkaitan dengan dilakukan di dunia bisnis ya. Dalam hal ini waktu kita sebagai seorang pebisnis ataupun sebagai satu bagian dari entitas bisnis tertentu sebagai karyawan, pegawai begitu ya, yang kemudian menjual satu produk atau jasa lewat media sosial. Kalau aku sih bayanganku pertimbangannya adalah gini ya, gambaran yang paling clear mungkin ya selama produk itu atau jasa itu bukan sesuatu yang jahat atau kemudian bukan sesuatu yang melanggar hukum, itu mungkin jadi patokan paling sederhana sebetulnya kali ya. Patokan yang paling clear juga maksud saya. Karena kalau bicara akhirnya
maksudnya perdebatannya kan akhirnya jadi sangat-sangat apa ya, sangat kabur ya. Waktu kita bicara soal ini ya, menjual produk itu. Sekali lagi ini kan dua topik ya. Yang satunya kalau kita sudah clear dulu hati nuraninya dengan oke, saya enggak masalah menjual produk ini, menjual jasa ini, lalu kemudian kan topik keduanya baru saya pakai media sosial untuk mempromokannya kan gitu ya. Mempromokannya. Ya mungkin tadi selama promonya tidak berlebihan yang akhirnya menimbulkan penipuan aja kali ya. Karena misalnya begini ya, kayak katakanlah produk tertentu itu karena setiap produk itu kan akhirnya setiap produk ataupun jasa ujung-ujungnya kan bisa jadi selalu ada kontroversi ya. Selalu ada kontroversi. Misalnya kita bicara kemarin kalau nggak salah entah berapa waktu yang lalu ya bicara soal rokok misalnya atau katakanlah bahkan sampai kalau yang lebih ekstrim lagi ganja misalnya. Di Indonesia itu pelanggaran hukum ya. Tapi di Thailand dalam jumlah tertentu kan diizinkan ya. Dan kalau dibilang dia tidak sepenuhnya sebagai sesuatu barang yang jahat kan. Karena konon kalau dipakai dalam jumlah tertentu dengan cara tertentu yang tepat justru berguna untuk medis kan begitu ya. Cuman bedanya kalau di Indonesia dia tetap tidak diperjualbelikan secara bebas, sementara di luar khususnya di Thailand sesuatu yang bebas. Nah, selama kita ada di Indonesia ya kita harus mengikuti hukum Indonesia kan. Ya sudah pasti hitam putihnya. Jangan sampai kita ikut jualan ganja itu walaupun dia punya sesuatu nilai manfaat misalnya buat orang lain. Begitu. Termasuk pakai media sosialnya misalnya gitu ya. Mungkin itu aja sih mungkin tambahan dari saya. Jadi ya sepakatlah dengan teman-teman tadi intinya memang ada garis-garis yang kita perlu ya khususnya nek bagi saya apakah itu melanggar hukum atau tidak itu jadi sesuatu catatan penting di mana kita tinggal di situ. Lalu kemudian yang kedua ya mungkin tambahannya adalah yaitu secara etisnya jangan sampai kita akhirnya mengarah kepada penipuan ya waktu kita mempromosikan produk kita itu ya baik barang ataupun jasa termasuk lewat media sosial gitu ya. Thank you. Oke, baik. Thank you Coach Cip untuk jawaban yang diberikan. Bagaimana Koreman? Sudah clear atau ada yang mau ditanya lebih lanjut? Thank you. Oke, baik. Udah oke. Ya, thank you Koreman untuk pertanyaan diajukan juga. Mungkin ada teman-teman lain boleh mengajukan pertanyaannya. Silakan. Last question mungkin, pertanyaan terakhir sebelum kita menutup sesi Bright Talk pada malam hari ini. Saya ingin ini ya nambah satu catatan aja ya. Enggak tahu sudah termasuk dari bagian yang kalian tadi sudah sampaikan apa enggak. Contohnya gini, satu hal yang harus kita sadari tentang dunia digital ini ya, media sosial ini kan termasuk di dalamnya ya. Dunia digital itu menurut saya satu kekuatan yang dahsyat adalah dia ini bisa dibilang kan menembus atau batas-batas ruang dan waktu ya. Saya bisa bilang katakanlah maksudnya ruang itu tadi misalnya kayak Andre tadi bilang kalau cuman stay di toko saja secara onsite ya cuman melayani orang-orang sekitar mungkin dalam jumlah terbatas tapi begitu masuk dunia online jadinya jauh lebih luas begitu ya. Menembus wilayah ruang yang batasan-batasan ruang geografi yang paling jauh pun ujung dunia pun bisa kadang dunia digital. Sementara waktu juga begitu ya. Bicara soal juga termasuk khususnya dia ini jadi sesuatu yang bertahan lama. Kalau kita ngomong
Kalau kita misalnya dalam hal khotbah, misalnya kalau kita khotbah zaman dulu enggak ada khotbah online, ya setelah dikhotbahkan selesai ya. Tapi sekarang begitu ditaruh di YouTube akan bertahan sangat lama kan begitu ya. Jadi bagi saya ini menjadi sesuatu catatan ya. Karena kalau itu sesuatu yang baik yang kita produce ya itu sesuatu yang baik, menjangkau orang sampai ke ujung dunia, menjangkau orang bahkan generasi 2-3 generasi yang akan datang, begitu ya. Tapi sebaliknya kalau kita melakukan sesuatu yang jahat, memproduksi sesuatu yang jahat, nah jejak digital itu kan juga di situ ya. Bisa sampai ke ujung dunia, sekali salah melakukan sesuatu, sekali share foto telanjang, sekali share tulisan yang rasis misalnya gitu ya. Itu kan tersebar kemanapun dan bisa bertahan untuk untuk waktu yang sekian lamanya. Jadi menurut saya ini juga jadi sesuatu catatan penting buat kita ya. Waktu kita dikatakan tadi oleh penginjil Hana, bijak-bijaklah ketika kita menggunakan medsos ini ya, khususnya dalam hal sharing ya. Ketika kita memposting, membagikan sesuatu, hati-hati sekali. Karena kita harus ingat ya ini bisa menjangkau jarak yang begitu jauh, bisa melampaui waktu yang begitu lama, sehingga apa yang kita lakukan itu ya nyesel aja nanti pasti jadi sesuatu yang sangat enggak ada gunanya ya. Nah, jadi itu mungkin sebuah catatan penting buat kita untuk semakin hati-hati, semakin bijak ketika kita menggunakan media sosial ini. Itu aja sih dari saya. Thank you ya. Oke. Thank you Coach Ip untuk tambahan yang diberikan. Mungkin bagi saudara-saudara yang mau mengajukan pertanyaan terakhir, kalau tidak ada, kita akan tutup. Ya, saya rasa udah tidak ada ya. Mungkin saya bisa minta Coach Ip untuk boleh menutup Bright Talk kita pada malam hari ini. Silakan kok. Oke, yuk kita berdoa ya. Bapak di surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk hamba-hambamu, penginjil Hana, juga penginjil Hendra, yang telah menjadi narasumber, membagikan banyak wawasan, insight buat kami di malam hari ini. Dan lebih dari itu kami juga bersyukur, karena Tuhan sudah menganugerahkan begitu banyak hal dalam kehidupan ini, banyak hal yang di satu sisi juga bisa mendatangkan banyak kebaikan, banyak manfaat, banyak pertolongan, kemudahan dalam kehidupan kami, tapi sekaligus juga kalau kami tidak berhati-hati, kami diingatkan bahwa ada begitu banyak potensi bahaya, potensi ancaman, sesuatu yang buruk yang seringkali dipakai si jahat justru untuk menghancurkan hidup kami ataupun orang lain yang ada di sekitar kami. Karena itu kami memohon pertolongan dan anugerah-Mu ya Tuhan, secara khusus ketika malam hari ini kami sama-sama belajar bagaimana menggunakan media sosial yang begitu banyak berlimpah di sekitar kami, ada begitu banyak sumber, ada begitu banyak bahan, ada begitu banyak informasi berlimpah-limpah di sekitar kami. Kami sadar bahwa kalau kami tidak hati-hati, kalau kami tidak waspada, itu semua justru bisa mendatangkan sesuatu yang buruk, sesuatu yang jahat dalam kehidupan kami. Maka kami mohon pertolongan dan anugerah-Mu. Yang terutama adalah kami mohon Tuhan, Engkau menolong kami supaya kami boleh tetap menjadi pribadi-pribadi yang merasakan kepuasan yang sesungguhnya, kepuasan yang sepenuh-penuhnya sebetulnya hanya dari Tuhan sendiri. Sebagai pribadi juru selamat yang telah menyelamatkan kami, yang telah memberi anugerah yang begitu sempurna, begitu limpah di dalam kehidupan kami. Anugerah kehidupan baru yang penuh dengan kemuliaan, yang penuh dengan kebaikan dan kemurahan Tuhan yang tidak bisa disediakan oleh dunia, termasuk oleh dunia media sosial apapun itu. Dan itu tolong kami ya Tuhan, supaya kami boleh sungguh-sungguh boleh lebih dulu menikmati segala kebaikan dan kepuasan itu dari Tuhan sendiri. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, bujuk rayu ataupun apapun yang ditawarkan oleh dunia, termasuk oleh media sosial yang begitu memikat itu tidak membuat kami sampai menjadi tersesat ataupun bahkan menjadi sesuatu yang kemudian memperbudak akan kehidupan kami. Kami mohon pertolongan dan anugerah-Mu Tuhan. Kami mohon sekiranya Roh Kudus terus membimbing kami, memberi kami hikmat bijaksana supaya ketika kami berinteraksi,
dengan dunia lewat platform-platform media sosial yang ada di sekitar kami. Kami boleh justru dipakai Tuhan untuk menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah dunia digital yang ada di sekitar kami. Tuhan tolong kami, sungguh-sungguh berikan kami kekuatan, hikmat untuk memilih, memilah dengan sebaik-baiknya. Lebih-lebih ketika kemudian nanti ketika kami memproduksi, membagikan konten-konten tertentu, biarlah semua itu sungguh-sungguh boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, boleh mencerminkan akan hubungan relasi pribadi kami dengan Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan itu diberkat bagi orang lain maupun bagi hidup kami. Tuhan tolong kami sekali lagi. Kami sadar ini tantangan yang begitu luar biasa, sekaligus adalah kesempatan yang begitu luar biasa juga. Tuhan buka untuk kami boleh semakin melayani dan berkontribusi menjadi garam dan terang di tengah dunia ini. Tuhan tolong kami. Kami ini lemah, kami ini penuh dengan kekurangan. Kami mohon Tuhan menjagai kami senantiasa. Sekali lagi terima kasih buat malam ini. Semua wawasan, ilmu sudah kami terima, pelajari sama-sama, biar itu semakin memperlengkapi kami dan semakin menolong kami boleh menyikapi semuanya ini dengan sebaik-baiknya. Lebih dari itu, kami menyerahkan bersama untuk pelayanan digital gereja kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, menolong juga teman-teman yang terlibat secara langsung di dalamnya, memberi mereka juga hikmat bijaksana dan kreativitas, sehingga mereka dengan pertolongan Tuhan bisa memproduksi materi-materi, konten-konten yang pada akhirnya sekali lagi boleh memuliakan nama Tuhan dan memberkati banyak orang. Tuhan tolong supaya pelayanan digital di gereja kami juga boleh terus bertumbuh, berkembang dengan baik, dan betul-betul bisa juga dipakai menjadi alat untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan kebaikan, kemurahan, anugerah Tuhan itu bagi mereka-mereka yang bahkan ada di tempat-tempat, di waktu-waktu yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Biarlah film ataupun setiap konten-konten digital yang diproduksi itu, yang ada di ada di akun-akun media sosial gereja kami, itu boleh dipakai untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan dan berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk malam hari ini. Tuhan, kiranya anugerah dan kemurahan-Mu itulah yang menjagai dan memberkati kami semua, secara khusus ketika kami berinteraksi tiap hari dalam pelayanan dunia digital ini. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur. Amin. Thank you. Thank you. Thank you, Coach Ip. Ya, thank you buat seluruh teman-teman yang udah terlibat dalam Bright Talk malam ini. Kita akan berjumpa dalam Bright Talk berikutnya bulan depan. Thank you. Thank you. Thank you. Selamat malam. Thank you Thank you. semua.